Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikan steril C. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan infus. Infus adalah larutan steril dalam jumlah besar dan biasanya digolongkan ke dalam LFP large volume parenteral dan dimasukkan ke dalam tubuh layaknya injeksi intravena. Fungsi pemberian infus adalah sebagai sumber nutrisi, keseimbangan elektrolit, pengganti cairan tubuh yang hilang, dan pembawa obat. Syarat sediaan infus yaitu yang pertama harus aman, tidak menimbulkan efek toksik dan iritasi, jernih, tidak terdapat partikel padat, bebas pirogen karena larutan yang mengandung pirogen akan menyebabkan demam. Kemudian steril yaitu bebas dari mikroorganisme hidup baik yang bersifat patogen maupun yang bersifat non-patogen. Tidak berwarna kecuali zatnya yang berwarna, sebisa mungkin harus isohidris, artinya pH larutan harus sama dengan pH cairan tubuh yaitu 7,4. Sebisa mungkin harus isotonis yaitu tekanan osmosis larutan harus sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Hitungan sediaan infus yaitu onset kerja yang cepat, efek obat dapat diramalkan dengan pasti, dapat diberikan kepada pasien yang koma atau sakit keras, kerusakan obat di dalam traktus gastrointestinal dapat dihindarkan. Kerugian dari sediaan infus yaitu rasa sakit ketika disuntikan, efek fisiologis kepada pasien yang takut disuntik, kemudian kesalahan dalam pemberian obat dan dosis tidak dapat diperbaiki, hanya dapat dilakukan di rumah sakit dan di tempat praktek oleh dokter dan perawat yang kompeten. Harganya yang relatif mahal karena persyaratannya cukup ketat. Macam-macam infus berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Yang pertama infus elektrolit, contohnya infus asering. Yang kedua infus karbohidrat, contohnya infus manitol 15-20%. Yang ketiga infus penambah darah, contohnya infus asam amino. Yang keempat larutan irigasi, contohnya infus asam asetat 0,25%. Dan yang terakhir yaitu larutan dialisis peritoneal, contohnya infus dianeal 1,5%. Tipe-tipe sediaan infus yaitu yang pertama cairan hipotonik, artinya tekanan osmosis larutan lebih rendah daripada serum. Yang kedua yaitu cairan isotonis, artinya tekanan osmosis cairan mendekati tekanan osmosis serum. Dan yang ketiga yaitu cairan hipertonik, artinya tekanan osmolaritas cairan lebih tinggi daripada serum. Diawali dengan penggunaan alat pelindung diri, kemudian menyiapkan semua alat dan bahan dalam keadaan steril. Dilanjutkan dengan melarutkan 25 mg manitol dalam 350 ml aqua pro injection. Dalam wadah lain dilarutkan pula 2,25 mg natrium klorida dalam 500 ml aqua pro injection. Kedua larutan tersebut dicampur dalam Erlenmeyer 1 liter, kemudian ditambah 100 ml aqua pro injection. Larutan yang telah homogen kemudian disaring menggunakan kertas saring pada corong, filtratnya diwadahi dengan pengemas infus 500 ml, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Sediaan yang telah steril kemudian diberi etiket dan dilakukan pengujian yang sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 3 dan 4. Berdasarkan data hasil pengamatan, evaluasi atau uji yang dilakukan diantaranya adalah uji organoleptik, uji pH, uji kuantitatif dan kualitatif, uji pirogenitas, uji kejernihan dan kebocoran, dan uji sterilitas. Uji organoleptik didasarkan pada panca indera, di mana pada uji ini dilakukan untuk mengevaluasi warna, bau, serta aroma dari sediaan yang telah dibuat. Uji kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi adanya zat aktif dalam sediaan, dan uji kuantitatif dilakukan untuk menentukan kadar yang ada di dalam sediaan. Uji pirogenitas untuk mengetahui apakah dalam sediaan yang telah dibuat terdapat pirogen atau tidak. Uji kejernihan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang sudah dibuat jernih atau terdapat partikel asing di dalamnya. Uji kebocoran dilakukan untuk mengetahui apakah wadah yang digunakan sebagai pengemas memiliki kebocoran pada permukaannya. Sedangkan uji sterilitas untuk mengetahui apakah ada kontaminasi bakteri, mikroba, dan lain-lain pada sediaan yang telah dibuat. Berdasarkan data hasil pengamatan, evaluasi yang memenuhi persyaratan uji hanyalah evaluasi organoleptik dan kebocoran, sedangkan untuk evaluasi lainnya tidak memenuhi persyaratan uji atau evaluasi. Kesimpulan dari praktikum steril materi infus. Yang pertama, infus merupakan sediaan injeksi volume besar yang diinjeksikan ke dalam pembuluh darah melalui pembuluh darah vena. Kemudian, cairan infus harus bersifat
isotonis, di mana tingkat kepekatannya mendekati serum sehingga terus berada di dalam pembuluh darah. Kemudian formula dari infus yang dipakai pada pratikum ini yaitu mannitol sebagai zat aktif serta zat tambahan berupa natrium klorida dan larutan water for injection. Kemudian sediaan infus harus steril, bebas pirogen, bebas dari partikulat, berwarna jernih. Kemudian jumlah kadar tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%, serta pengemas tidak bocor dan keseragaman bobot dan volume sama, dan nilai pH mendekati dengan nilai pH target. Kemudian proses pengujian kontrol kualitas sediaan infus meliputi uji nilai pH, uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pirogenitas, uji kejernihan, uji kebocoran, dan serta uji sterilitas.